Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kali ini tim Nalasira akan mengunjungi bank Mandiri yang berada masih di sekitaran Batu Tulis. Ini lokasinya persis, lokasinya di belakang makam keramat yang Mbah Dalam. Ini lokasi makam keramat yang Mbah Dalam, gak jauh dari tempat ini. Di belakangnya ada bunker Mandiri. Kali ini tim anti badai akan mengunjungi situs bunker Mandiri yang berada di belakang makam keramat yang Mbah Dalam. Yuk kita jangan tunggu lama-lama, kita gaskan. Patokannya ada warung kecil ini. Tempat masuknya persis di pinggir warung kopi. Assalamualaikum. Oke pemirsa, kita akan mengunjungi dan menelusuri bunker Mandiri ini yang berada di belakang makam keramat yang Mbah Dalam. Nah, ternyata nggak jauh ya dari pinggir jalan raya itu. Ini yang dinamakan bunker Mandiri mungkin ya. Posisinya cukup dekat juga sama yang makam keramat yang Mbah Dalam, cuma posisinya kalau nggak ada parit mungkin bisa satu lokasi. Yang di bawahnya ada jalan raya ini. Ternyata di atas bunker Mandiri ini cukup luas juga. Konon katanya di sini ada 3 bunker, cuman yang sisa bunker cuman ada 2. So, kita kali ini baru menemukan 1 bunker. So, kita cari lagi 1 bunker. Baik pemirsa, kita akan menuju ke bunker kedua. Kata si Bapak Julfrihara, bunker kedua ada di belakang, agak jauh dikit dari tempat cakar. Oh itu udah kelihatan.
Ternyata di sini ada bambu kuning. Ini ciri khas senjata para orang-orang terdahulu kita nih. Bambu runcing. Nah, ini bunker yang kedua, masih cukup mulus ya. Ini atasnya juga masih tertutup, cuma sayang bawahnya udah agak ke uruk kayaknya. Coba lihat ke dalam. Assalamualaikum. Wah, ini dalamnya teman-teman. Cukup lumayan masih utuh ya. Masih tetap terjaga alhamdulillah. Cuman mungkin ini dulu sebelum ke uruk tanah masih dalam mungkin. Kata si Bapak Juru Pelihara yang pengurus di sini, dulunya bunker mandiri ini ada 3, cuman yang 1 udah roboh, sisa yang tinggal 2. Yang 2 tetap masih utuh alhamdulillah, masih terjaga. Itu yang di seberang saya. Ternyata yang di Gumati itu ya, bangunan Gumati itu nggak jauh dari bunker yang kedua, berseberangnya adalah Gumati. Terus yang di bunker pertama di seberangnya makam keramat yang Mbah Dalam. Nah, kata si bapak tadi, bunker yang ketiga lokasinya berada di bawah pohon jingjing itu. Cuman sayang bunker yang ketiga posisinya udah ambruk dan mungkin batunya udah gak ada, udah ketimbun tanah. Ini lokasinya cukup luas juga. Dan lebih tepatnya lagi kita akan tanya-tanya si bapak yang memelihara tempat ini, apa yang dikatakan yang mengurus bunker mandiri ini. Kita cari informasi lebih dalam lagi. Dan tingginya bunker ini cukup lumayan tinggi juga ya. Masih ada nih sekitar 2 meter lah, 2 meter lebih lah. Baik teman-teman, saya akan mencoba melihat bunker yang ketiga, siapa tahu ada jejaknya. Tadi yang di bawah pohon jingjing ini.
Oh iya teman-teman, ternyata tinggal sisa gundukan-gundukan batu kecil aja. Mungkin di sini bekas bunker yang ketiga. Soalnya tanahnya beda, agak melonjor gitu. Dan bunker yang pertama juga masih utuh, teman-teman. Kita akan coba melihat dalamnya. Masih tetap utuh. Assalamualaikum. Ini dalamnya kok gelembung juga ya. Baik teman-teman, kali ini kami mencoba masuk ke dalam benteng Mandiri ini. Ternyata di dalamnya cukup enak juga, cuman agak suara menggelembung-gelembung gitu, getaran-getaran ini. Itu luaran sana. Dalamnya masih dalam cukup kuat juga, terawat. Ternyata di dalam ada kantong plastik, mungkin ini punya si bapak. Cuma di dalamnya cukup lumayan luas juga, enak buat tiduran juga, masih tetap nyaman. Tinggal ambil bawa tikar aja untuk meneduh. Lagi cuaca ya lagi terik panas, lumayan adem juga. Saya mencoba masuk dan merasakan cukup lumayan, gak terlalu panas karena mungkin banyak lubang-lubang angin kayak gini. Ada 1, 2 lubang ini, yang ketiga di belakang saya. Oke, yuk kita akan tanya-tanya ke juru pelihara yang berada di benteng Mandiri ini. Wow, cukup lumayan. Wow, cukup lumayan. Agak beda pendengaran kita di dalam bunker Mandiri ini sama di luaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Channel. Kali ini tim Nalasira sudah berada di lokasi bunker Mandiri yang lokasinya tidak jauh dari makam keramat Mbah Dalem. Jadi dia antara makam keramat Mbah Dalem dengan stasiun Batu Tulis, dia berada di tengah-tengah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan juru pelihara dari bunker Mandiri ini. Dengan Bapak siapa? Pak Sutrisno. Bapak Sutrisno, selaku juru pelihara di bunker Mandiri ini. Pak Sutrisno,
tolong bisa diceritakan kepada kami tentang sejarah dari bunker Mandiri ini. Kalau sejarah dari bunker Mandiri sebetulnya awal dari cerita itu dari Belanda ya. Zaman Belanda ya? Zaman Belanda itu diambil sama orang Jepang tahun 1939. 1939. Itu diambilnya mungkin kalau saya bilang bukan 1939, 1937 kayaknya. 1937 ya? Semacam itu ya. Ini perkiraan dulu soalnya. Kalau saya mah bilang 1939 deh yang umum aja. Ada di yang lain tempat. 1939 diambil sama orang Jepang. Jepang akhirnya 1941 pergi. Oh, ya itu aja sebetulnya cerita bunker mah. Bukan cerita yang lain lagi, cuma hanya 1939 diambil Jepang, didudukin Jepang untuk memantau stasiun Batu Tulis. Oh, ya. jadi fungsinya itu untuk fungsinya status ya? memantau stasiun Batu Tulis. Dan bukan, kalau saya bilang bukan bunker. Bukan bunker ya? Saya bilang ini benteng. Benteng maksudnya. Benteng buat pengintaian. Ya, jadi menara pantau lah. Pengintaian ya. Untuk stasiun. Menurut saya, karena sudah umumnya dibilang bunker, ya udah sama aja bunker karena masuk juga sih posisinya. Ya. Dan pelang di depan. Pelang di itu bisa masuk. Ya. Oh, manusianya bisa masuk, berarti dianggap bunker, oke lah. Bunker, ya jadi kita nggak bisa lebih jauh lagi ceritanya, hanya segitu ceritanya. Cuma benteng pemantauan stasiun. Karena apa? Dulu itu kan zaman itu kan masih banyak, tahun itu banyak gerombolan. Gerombolan ya bahasanya ekstrim-ekstrim lah bangsa gitu kira-kira. Cuma di sini sebetulnya bukan hanya dua. Posisi di tempat ini bukan hanya dua. Seluruh di Bogor ini, yang ada di Bogor hanya 11. Oh, banyak yang tersebar di wilayah Bogor. Bogor ini ada titik-titiknya, ada di daerah sini juga. Bukan hanya dua. Gitu. Jadi 11 semuanya. Kalau saya ceritain, satu di daerah Lapeta ya. Lapeta dulu Gumati. Namanya juga Gumati, Benteng Gumati. Ya dulu masih ada pelangnya, Benteng Gumati. Oh, jadi udah termasuk situs cagar budaya, Pak ya? Iya, memang benteng sama. Sama ya. Posisinya Benteng Gumati. Di situ adanya sebelum dibongkar itu ada 4. Oh, di lokasi guna iya. Itu. Ada 5 kalau salah. Jadi di totokan situ 1, di tengah ada 3, di bawah itu 1 hancur juga tuh. 5. Di sini 2, di sana 2 dekat, di bawah itu 9, dengan sana di belakang sana 2, 11 semuanya. Menurut saya itu hanya segitu. Jadi bukan hanya 6 yang ada sekarang, 6 yang ada sekarang ada 6. Oh, dulunya itu jumlahnya 11, Pak. Ya, sekarang ada 5 malah. Ini 2, sana 1, sana 2. Di sekitaran Batu Tulis ini ya semuanya ada 11 sebetulnya. Kalau untuk pengunjung sendiri, Pak, kebanyakan dari kalangan umum atau dari mahasiswa atau dari wisatawan ini? Kalau pengunjung banyaknya dari anak mahasiswa, anak sekolah, sekolah. Jadi ya kadang-kala di pengunjung ada juga yang umum lah, siapa aja yang datang ke sini sifatnya mau melihat posisi benteng ya ini itu umum sih. Cuma yang mayoritasnya banyak orang anak sekolah. Pak ya. Kalau Bapak sendiri sebagai juru pelihara dari tempat ini sejak kapan? Kalau saya 2007, antara 2007-an lah. Oh, sejak 2007. Kalau sebelumnya emang nggak ada juru peliharanya? Belum ada. Oh, jadi Bapak sebagai ada nanti sebelum teh. Kalau juru pelihara mungkin ada, dulu masih ada, tapi belum masuk ke jalur pemerintah. Tidak tercatat di belum ada karena di sini ada penunggu rumah sebelum kena puting beliung. Oh, yang kemarin terjadi itu ya. Belum puting beliung kan masih ada, belum almarhum lagi. Iya. Itu dia menunggu sambil menunggu kebun orang. Maksudnya sambil merawat kebun, sambil merawat gitu. Jadi
bukan karena ini ya bahasanya cek bohong teh mah, cek bohongnya kalau soal materi uang rokok lah ada Gitu, ya, gitu. ya, ya. Belum masuk ke jalur pemerintah, Pemerintah, ya. ya. Masih uang rokok dikasih dari kebun juga, uang rokok dikasih. Waktu itu kan ini tempat bukan mandiri, ya bertama Bang Eksim. Oh dulunya. Bang Eksim likuidasi dibelilah Mandiri. Makanya Mandiri karena Bank Mandiri. Karena milik Bank Mandiri. Mandiri. Oh, baik. Nah, sekarang dibeli sama orang yang namanya Pak Aswat. Pak Aswat dijual lagi sama Pak Eri. Ini udah kepemilikan. Oh ya, warga pribadi. ya? Milik pribadi, Pak. Iya ya. Jadi bukan, jadi ini peninggalan di Bogor ini semuanya juga ada di tempat orang. Jadi wilayah tempat itu ada di wilayah tanah orang. Tanah milik pribadi. Ya, gitu bukan pun tanah pribadi pemerintah. Itu yang repotnya saya jadi ngurusnya juga. Terus kalau suka dukanya Bapak sebagai juru pelihara di sini bisa diceritakan barangkali Pak. Kalau suka dukanya apa ya? Kalau suka dukanya ya senang aja saya mah. Apa nggak senang ngebabatnya sambil olahraga. Olahraga, Rawat ya, Pak, mengisi sedang waktu rawat Pak tadi ya. ya. Kita olahraga soalnya bukannya karena uang bukan uangnya. Ikhlas, Pak, ya. Ikhlas dengan merawat. Oh iya, ikhlas saya mah ngapain? Cuma kalau nggak ada uang rokoknya nggak mungkin dong. Iya, betul. Capek yang terpunggung kayak bahasa Sunda Ya, mah. kalau sekedar untuk uang kadede mah ada. Kalau Pak, ya. ada uang kadeda mah ada. Cuma ya itu saya satu buat sambil olahraga, bahwa mengetahui bahwa kita pengurusnya, jadi kita juga satu kita jadi diketahui sama orang lah, pengurus gini kan biarin gini. Cuma itulah, jadi kita di sini cek bohong kita mah paling terendah kita pengurus ini. Kalau di atas kan ada ada tingkatannya, kita paling terendah, seluruh yang di sini pengurus paling terendah. Kalau dipanggil juga Ya akar rumput pakai adanya ya Pak ya. Baik, kalau terakhir Pak, harapan Bapak sebagai juru pelihara baik kepada para pengunjung maupun para pengelola di atas itu bisa disampaikan barangkali. ya mudah-mudahan satu dibeli lah sama pemerintah nih, posisi akses jalan diperbaiki, mungkin diperbaiki soalnya cek bohong tempat ini dihibahin lah separuh mah Sebagai tempat cagar budaya. Mungkin insya Allah kalau itu sudah dapat itu, mungkin saya nggak diem, minta dibangun supaya agar tidak kena erosi juga, kenapa namanya hancur, kena Ya, karena emang posisinya kan ada iya gitu, kena hujan, kena apa itu kan bisa hancur lama-lama. Betul. Kalau sudah dikasih tanah ini dihibah sedikit, ya mungkin kita kasih bangunan lah. Ya, mungkin Jadi perawatannya bisa full gitu lebih ya. full, lebih enak kitanya, semangat lagi kita lebih semangat merawatnya, itu pasti. Baik, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak dan harapan kita semua bisa terwujud. Insya Allah. Dan, untuk pihak-pihak terkait, kami mohon untuk lebih diperhatikanlah tempat-tempat cagar budaya seperti ini, Ya. agar kedepannya para generasi penerus kita mengetahui bahwa ada tempat bersejarah di sekitaran lokasi ini dan tetap bisa melestarikannya. Ya, Baik. justru saya pernah gini. Dulu bukan dulu sih, beberapa tahun yang lalu ada 2 tahun waktu masih Covid, datang sini wakil wali kota. Wali kotanya mah nggak ke depan aja, nggak pernah ke sini sih. Kalau wakil wali kota pernah lihat juga ke sini. Pernah masuk juga ya. Ya, nih Pak, saya pernah bilang, beli atau Pak? Sambil bilang gitu. Beli ya gitu. Ya, maksudnya, masa sih kalau warga pribadi bisa beli, masa sih dari pihak pemerintah nggak sanggup beli? Ya Pak, gitu tempat-tempat sama, sampai saya bilang gitu sama wakil wali kota. Artinya Ya, bukan tempatnya, tapi apa yang ada di tempat ini Pak ya, Oh, yang iya, harus iya. kita jaga ya Pak ya, Iya. agar tetap terpelihara. Karena apa, memang sekarang kan lagi sejarah ini lagi diorbitkan, kayak saya lihat diorbitkan supaya agar generasi penerus ini tahu bahwa sejarah itu ada. Ya, betul. Itu yang pentingnya itu tahu generasi muda sekarang sejarah itu ada. Betul. Karena anak sekolah sekarang nggak ada sejarah. Ya betul. Ya saya lihat sekolahan nih, Kurikulumnya saya berbeda dengan nggak ada kurikulum, nggak ada. Ya, Itu jelas itu. Kita kalau kita
sejarah, cerita sejarah, waduh sangat-sangat dah. Di sekolahan tidak ada, sangat tidak ada. Apalagi yang gini-gini, benteng ini apa tahu orang fungsinya. Mudah-mudahan dengan hadirnya media-media sosial seperti ini yang mengabarkan Amin. bahwa tempat-tempat bersejarah semacam ini Pak ya, Amin. bisa tetap menginformasikan kepada generasi yang akan Ya, datang. amin, karena amin. Jejak digital itu biasanya tidak hilang Pak ya. Iya, iya. Baik, terima kasih. Demikian wawancara singkat kami dengan juru pelihara dari Bunker Mandiri ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya buat pemirsa. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkesan atau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam